Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak. Perkenalkan, Ibu Roro Sofian Tias dengan NIM akhir 070. Kalian bisa panggil Ibu Tias. Oke, kita masuk hari ini pada topik perkuliahan tentang membran dan transport sel. Aku akan share screen. Baik, kita masuk langsung ke dalam materinya, yakni membran dan transport sel. Nah, di sini saya menggunakan PowerPoint dari Profesor Dr. Mahanani Tiasri, MSI, jurusan Biologi UNESA. Dapat kita ketahui, membran sendiri adalah termasuk komponen penyusun utama dalam sel. Jadi sel itu terbungkus di luarnya itu dilapisi oleh membran sel, kemudian di dalamnya itu terdapat nukleus dan juga sitoplasma. Nah, sitoplasma sendiri itu terdiri dari organel dan juga sitosol. Sitosol adalah cairan atau matriks di dalam sel. Jadi organel ini dia melayang-layang juga karena ada matriks ini juga ya, dikelilingi oleh matriks gitu. Dan transport sel sendiri adalah mekanisme yang nanti akan terjadi pada membran. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Ini bisa dibaca sendiri ya. Kemudian lanjut pada struktur dan fungsi dari membran. Di sini kita mengambil 3 fungsi utama membran. Yang pertama ada kompartementasi organel dan enzim. Kompartementasi sendiri adalah pemisah. Jadi membran berperan sebagai pemisah antara organel dan enzim. Dapat kita bayangkan ya, misalkan nih sel itu terbungkus dari membran sel. Nah, di luarnya membran sel ini itu kan banyak sekali enzim atau zat-zat tertentu yang asing, dan selain sebagai pemisah antara organel dan enzim, membran ini juga yang mengatur zat-zat apa saja yang dapat masuk, dan ini masuk ke dalam peraturan transportasi pada fungsi utama yang kedua ini ya. Tapi kita fokus dulu pada fungsi yang pertama. Nah, setelah itu di dalam sel itu ada organel. Nah, organel di dalam sel itu ada yang terlapisi oleh membran sel. Contohnya adalah mitokondria yang mempunyai membran ganda. Nah, dari mitokondria sendiri ini dia itu juga punya organel penyusun lagi di dalamnya. Nah, ini membran mitokondria ini yang berfungsi memisahkan antara bagian dalam dan luar, dan juga mengatur apa saja zat-zat ataupun ion-ion yang dapat masuk, sehingga nanti aktivitas sel di sini dapat bekerja secara efisien tanpa terganggu dengan enzim atau zat-zat lain yang tidak diperlukan oleh aktivitas enzim organel tersebut. Oke. Yang kedua ini adalah peraturan transportasi. Dapat kita tahu ya tadi bahwa membran dia ini adalah sebuah pintu gerbang bagi zat-zat yang nanti akan masuk ke dalam sel. Jadi membran ini berfungsi sebagai pintu gerbang yang mengatur transportasi atau zat-zat apa saja yang dapat melalui membran yang bisa digunakan sesuai kebutuhan dari organel tersebut. Contohnya pada mitokondria ya. Di sini kan kalau mitokondria dapat kita ketahui dia akan menghasilkan ATP ya. Jadi dia membutuhkan glukosa dari luar. Jadi selain dari zat glukosa itu tidak dapat masuk, dan hanya glukosa yang dapat masuk. Jadi membran ini hanya membolehkan zat-zat yang dibutuhkan oleh aktivitas organel tersebut bekerja. Jadi sifatnya ini membran itu sifatnya selektif permeable. Selektif permeable artinya itu tadi ya, bahwa dia hanya membolehkan zat-zat apa saja yang dapat masuk atau keluar dari organel tersebut atau sel tersebut. Yang ketiga adalah deteksi dan transmisi sinyal di dalam dan antar sel. Maksudnya ini gimana? Jadi selain membran sel sebagai pemisah dan juga sebagai pintu gerbang pengatur zat-zat apa saja yang dapat masuk, di sini membran juga berperan sebagai penangkap sinyal dari luar. Jadi sinyal dari luar itu ditangkap oleh reseptor di membran. Kemudian jika reseptor itu dapat diterima, dia akan diteruskan menuju proses yang dapat membuat suatu sel atau organel di dalamnya. Nanti dia akan mengalami metabolisme ataupun sintesis protein dan lain sebagainya. Jadi misalkan nih ada sinyal dari luar
sinyal hormon dari insulin, dia masuk dan ditangkap oleh reseptor, kemudian diterima dan diteruskan ke dalam sel, sehingga nanti di dalam sel tersebut dia akan melibatkan sebuah proses sintesis protein yang akan digunakan untuk pembuatan insulin itu sendiri. Itu ya. Kemudian ini kita masuk ke dalam contohnya. Contohnya ini ada membran sel darah merah. Dia ini erythrocytes atau empty red blood cell. Jadi dari sel darah merah ini dia ini mempunyai membran ya, membran. Tetapi kenapa kok dikatakan erythrocytes atau eritrosit yang kosong atau hantu gitu ya? Karena dia ini dia ini diteliti oleh para ilmuwan yang dimana dia ini hanya punya membrannya saja. Jadi sel darah merah ini punya membrannya saja, sedangkan isinya di dalamnya itu tidak ada. Makanya dia disebut erythrocytes. Nah, membrannya ini digunakan oleh para peneliti untuk bisa memudahkan mempelajari lebih dalam tentang membran sel darah merah. Nah, membran sel darah merah ini juga mengalami yang namanya difusi. Karena kan dapat kita ketahui sel darah merah kan isinya itu kalau enggak karbon dioksida juga oksigen ya. Jadi karbon dioksida dan oksigen kan molekul yang kecil ya. Jadi dia bisa langsung masuk melalui difusi sederhana, yakni dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi yang melibatkan adanya transport pasif gitu ya. Yang kedua ini ada membran sel amuba. Membran sel amuba mampu bertukar materi dengan lingkungan melalui proses eksositosis, padatan dikeluarkan, dan endositosis, padatan dimasukkan ke dalam sel. Endositosis terjadi ketika sel eukariotik menelan tubuh ekstraseluler. Oke, di sini dapat kita ketahui sel amuba sendiri dia ini melalui namanya proses transport aktif ya, karena dia ini mampu melakukan proses eksositosis, yakni pengeluaran zat sisa dari amuba tersebut dari konsentrasi rendah ke tinggi. Kemudian dia juga mampu memakan suatu padatan, baik itu besar ataupun kecil, yang disebut endositosis terjadi karena transport aktif ya. Jadi eksositosis sama endositosis ini adalah salah satu jenis dari transport aktif. Transport aktif sendiri adalah transport di mana dia ini dari tekanan perpindahan dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, ini dilakukan oleh membran sel amuba. Baik, tadi kan kita sudah belajar tentang fungsi utama dari membran sel. Sekarang kita masuk ke dalam tipe membran sel. Nah, di sini kita bisa mempelajari struktur membran sel secara kompleks itu juga karena penemu-penemu terdahulu, seperti yang pertama ditemukan membran selnya itu adalah Karl Overton, kemudian Gardner Grandos, kemudian Dawson, dan seterusnya. Berkat mereka ini kita dapat mempelajari struktur membran sel yang bisa kita pelajari sampai saat ini dengan yang kompleks ya. Yang pertama adalah membran sel menurut Karl Overton. Ini adalah penemu pertama yang menemukan membran sel. Beliau ini mengatakan bahwa membran sel itu terbuat dari satu lipid dan satu fosfat. Dapat kita lihat di sini, yang lipid adalah yang ini, fosfat ini yang kuning-kuning. Di sini dikatakan, jika dikocok dengan air, dia akan menjadi fosfolipid, membentuk misel. Misel ini seperti lingkaran seperti ini ya. Nah, misel ini memiliki bagian luar yang hidrofilik dan bagian dalam yang hidrofobik. Yang hidrofilik, yang suka air adalah fosfat. Fosfat adalah yang warna kuning-kuning ini. Sedangkan yang hidrofobik, dia yang sukar atau takut dengan air adalah bagian lipidnya. Dan dari penemu Karl Overton ini dibuktikan dengan 20 tahun kemudian terdapat pada membran sel darah merah yang tersusun atas lipid dan protein yang sekaligus membenarkan postulat dari Overton. Lanjut, yang kedua adalah membran sel yang ditemukan oleh Gardner dan Grendel. Di sini kita sudah bisa lihat ya kalau sudah mengalami modifikasi lagi ya. Tadi kan cuma satu aja ya, di sini jadi fosfat lipid bilayer. Bilayer artinya dua, jadi
Ini kan satu, ini satu, jadi kan dua gini ya. Nah, di sini yang ada tadi kan namanya fosfat. Fosfat itu dia bersifat hidrofilik atau suka air, berarti dia polar. Kalau yang ini, yang ekornya ini warna hijau, ini adalah lipid. Yang dia itu sifatnya hidrofobik atau sukar dengan air atau takut dengan air. Yang artinya dia itu non polar. Lanjut ke penemu selanjutnya, Dobson dan Daniel Sandwich pada tahun 1935. Nah, di sini terdapat tambahan modifikasi yakni pada di atasnya fosfat layer ini, ya terutama di atas fosfat itu ditempeli oleh lapisan protein globular. Lanjut pada model Lawson Daniel, masih pada Lawson Daniel ya. Ini dia juga menemukan bahwa terdapat pori untuk melewatkan bahan-bahan tertentu antar sel dan lingkungan. Nah, porinya yang mana? Porinya yang ini. Ini proteinnya, kemudian ini fosfat, yang ekornya ini lipid ya. Ya, lipid bilayer, fosfat lipid bilayer. Kemudian yang keempat, model membran unit Robertson. Nah, di sini itu terdapat 3 lapisan, protein, lipida, dan protein. Sebenarnya ini fosfat ya, fosfat, lipida, dan fosfat. Terdiri dari lembaran lipida protein terdapat dari antara 2 lapisan protein yang terorganisir dalam bentuk lembaran yang terlipat-lipat, dan dari hasil pengamatan mikroskop elektron, dia ini trimilar. Trimilar ini artinya 3 lapisan ya, 2 lapisan luar yang gelap osmiofilik dan 1 lapisan tengah yang terang osmiofobik. Ini maksudnya gimana? Bagian luar, 2 lapisan luar, dia ini diwarnai dengan warna osmiofik kalau nggak saya, osmiofik, warna osmiofik, yang dia tuh yang ini bagian fosfat dia tuh bisa menyerap air ya, jadi dia tuh bersifat osmiofilik, artinya dia tuh suka dengan osmiofik. Sedangkan pada lapisan tengah yang lipid, karena dia sukar atau takut dengan air, jika diberi osmiofik, maka dia tidak bisa. Jadi dia bersifat osmiofobik. Jadi yang bagian 2 lapisan luar gelap, ini ya, ini sama ini, fosfatnya, ini 2 lapisan ya. Dia ini bersifat osmiofilik, warna gelap. Kemudian yang tengah itu dia bersifat osmiofobik yang ini ya. Dia akan nyambung nanti. Lanjut pada model The Food Mosaic Model Synchronism pada tahun 1972. Nah, di sini tuh sudah banyak sekali perkembangannya ya. Dan di sini proteinnya itu dapat dibedakan atas protein perifer yang terletak pada luar ekstrinsik ya, luar sini nanti ada, kemudian sama protein integral yang terletak pada nyambung nanti di sini. Di sini dapat larut dalam air 2-30% membran melekat pada permukaan polar lipida. Polar lipida yang polar ini ya, berarti dia melekat di sisi sini. Kemudian yang protein integral di sini 70-80% dari protein membran mempunyai ujung hidrofobik menembus lipida biomolekul dan mental di membran. Nah, dapat kita di sini. Ini sudah cukup lengkap ya untuk strukturnya. Di sini adalah yang biru-biru ini adalah fosfat ya, dia bersifat hidrofilik. Kemudian yang ini adalah lipid ya, dia bersifat hidrofobik. Fosfolipid bilayer, nanti ada 2 ya. Kemudian yang ini adalah protein. Protein di sini adalah tulisan protein kanal. Protein kanal ini adalah salah satu jenis dari protein integral. Jadi termasuk dalam protein integral ya. Kemudian ini jenis-jenisnya. Jadi dapat kita ketahui ya, yang sebelumnya saya jelaskan tadi, yang sebagai reseptor itu adalah protein. Jadi secara umum yang berperan sebagai reseptor adalah protein integral. Salah satunya adalah protein kanal yang berfungsi sebagai reseptor juga. Kemudian di sini ada grupnya karbohidrat ya, macam-macam karbohidratnya ini. Kemudian di sini ada kolesterol dan ya ini. Kita masuk lagi langsung ke fungsi protein membrannya sendiri. Di sini ada fungsinya untuk menyerap nutrisi, reseptor, spesifik untuk hormon, dan untuk mengkonversi energi selama respirasi dan fotosintesis. Nah, di sini tuh kita bisa lihat ya, ada protein integral,
Sudah dikatakan tadi kan dia intrinsik ya, berarti dia ada di dalam. Kemudian protein purifer dia ada ekstrinsik di luar, dia melekat dengan polarnya. Ini kan fosfat ya. Nah, di sini macam-macamnya protein ya, protein integral, ini lipidnya, kolesterol, oke. Nah, ini protein integral ini selain sebagai reseptor juga, dia itu juga berfungsi untuk transport ya, protein transport yang jenisnya adalah protein kanal yang membantu protein transport tersebut. Oke, masuk ke dalam yang terakhir nih, model mutakhir membran sel dari modifikasi University Press. Oke. Ini nanti yang bisa sampai saat ini kita gunakan ya. Sudah sangat lengkap sekali karena berkat dari penemu-penemu pendahulu. Nah, di sini tadi adalah protein integral ya. Macamnya ini, kemudian protein perifer, ininya fosfat, ini lipid, fosfat lipid bilayer, kemudian ini adalah liposakarida, ini kelompok karbohidrat ya, yang ini protein perifer, oke. Nah, ini perkembangan yang utama ditemukannya rantai-rantai karbon, yaitu pada lapisan glikokalix, protein terikat dengan rantai gula, glikoprotein. Ya, protein terikat oleh gula, ini ya. Lemak terikat dengan glikolipid. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai fungsi utama membran dan juga uh, tipe dari membran sel sendiri yang bisa kita pelajari sampai saat ini. Oke, kita masuk ke dalam mekanismenya sendiri yang terjadi di dalam membran sel, yakni ada transport sel. Nah, di sini transport sel itu terbagi menjadi dua, yaitu transport pasif dan juga transport aktif. Nah, transport aktif, dia ini adalah perpindahan molekul zat dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jadi dia melawan gradien konsentrasi sehingga membutuhkan energi untuk prosesnya. Kemudian kalau transport pasif, dia ini adalah perpindahan molekul zat dari zat konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi dia tidak melawan gradien konsentrasi sehingga tidak membutuhkan energi. Oke, di sini kita masuk ke fokus dulu di transport pasif ya. Ada difusi, osmosis, tonisitas, dan juga transport terfasilitasi. Kita masuk dalam difusi. Difusi adalah gerakan molekul dari konsentrasi lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah, yaitu penurunan gradien konsentrasi sampai mencapai keseimbangan. Difusi merupakan proses fisik yang diamati dengan beberapa tipe molekul. Jadi, difusi adalah perpindahan molekul zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Di sini dapat kita lihat ya. Contohnya, jenjang difusi salah satunya adalah pada sel darah merah. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi di sel darah merah, ini mengalami difusi secara sederhana. Karena apa? Karena dia melibatkan molekul berupa air, karbon dioksida, dan juga oksigen. Jadi molekulnya itu dia kecil dan juga bersifat nonpolar, sehingga dia ini dapat langsung melewati membran. Karena apa? Karena lipid kan juga bersifat nonpolar ya. Nah, dapat kita lihat di sini. Di sini itu ada konsentrasi yang pekat ya, dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Jadi dia ini berpindah dari sini ke sini. Lihat ya, dia berpindah. Masuk ke dalam osmosis. Osmosis sama seperti tadi ya, dia termasuk transport pasif, tapi bedanya dengan osmosis, kalau osmosis, bedanya dengan difusi, kalau osmosis sendiri adalah perpindahan molekul zat pelarut, biasanya itu berupa air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Dan juga osmosis sendiri itu cara kerjanya dia ini mengikuti lingkungan ya. Jadi dia tuh perpindahan dari molekul zat pelarut dengan konsentrasi yang tinggi ke rendah, tetapi dia akan berpindah dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik. Larutan hipotonik sendiri adalah larutan dengan dalam larutan dengan konsentrasi yang rendah ke dalam larutan hipertonik yang dia konsentrasinya itu tinggi atau pekat gitu ya.
Kita lihat di sini gerakan air melintasi membran yang permeabilitasnya berbeda disebabkan karena perbedaan konsentrasi. Tekanan osmotik adalah kekuatan yang disebabkan air yang bergerak pada semua arah. Jadi osmosis ini dia ini menggunakan membran semi permeabel ya. Jadi hanya molekul tertentu yang bisa masuk seperti molekul berupa air. Air kan pelarut. Jadi dia hanya membolehkan pelarut, bukan zat terlarut yang bisa masuk. Kemudian tekanan osmotik. Dia ini nanti selama terjadi osmosis, nanti akan terjadi suatu tekanan osmotik yang nantinya akan saya jelaskan lebih lanjut yang berhubungan dengan larutan hipertonik dan hipotonik ya. Oke. Di sini kekuatan yang disebut air bergerak pada semua arah. Jadi awalnya si osmosis ini akan bergerak di semua arah, tetapi pada lingkungan yang sudah ada seperti hipertonik atau hipotonik, maka dia akan bergerak satu arah, yakni menuju larutan hipotonik menuju ke larutan hipertonik. Ini dapat yang bisa kita lihat ya, osmosis. Ini larutan hipotonik, di sini larutan hipertonik ya. Di sini hipotonik dia kan rendah dalam lingkungan larutan rendah, tidak pekat. Kalau di sini dia pekat, maka pelarut air akan segera menuju ke larutan hipertonik. Bisa kita lihat ya, dia akan menuju ke sini ya. Ini osmosis adalah spesial dari tipe diffusion. Oke. Masuk ke dalam tonisitas. Nah, di sini tonisitas ini adalah istilah yang berkaitan dengan adanya larutan isotonik, larutan hipotonik, dan larutan hipertonik. Pada keadaan lingkungan yang isotonik atau dengan larutan yang isotonik dalam keadaan seimbang, tidak ada penambahan maupun pengurangan air. Di laboratorium, sel-sel normal ditempatkan dalam larutan isotonik yang presentase terlarut dan konsentrasi air dari kedua yaitu di dalam dan di luar sel adalah seimbang dan juga tidak ada penambahan air atau kekurangan air. Jadi di dalam sel ini baik di luar maupun di dalam ini seimbang sehingga keluar masuknya zat ini dia sama dan sel akan mengalami baik-baik saja ya. Dia akan baik-baik saja dan tidak ada yang namanya pembengkakan atau pengerutan gitu ya. Kalau pada larutan hipotonik atau lingkungan hipotonik, air memasuki sel. Larutan yang menyebabkan sel menggelembung atau tetap penuh disebabkan oleh masuknya air dikatakan larutan hipotonik. Jika sel ditempatkan pada larutan hipotonik, air akan memasuki sel. Gerakan air dari luar ke sel disebut juga dengan tekanan osmotik ya. Penggelembungan sel tumbuhan dalam larutan hipotonis menimbulkan tekanan turgor. Ketika sel tanaman ditempatkan pada larutan hipotonik, diamati pembesaran sitoplasma karena vakuola pusat membesar dengan bertambahnya air dan membran plasma, mendorong melewati dinding sel yang kaku. Sel tumbuhan tidak pecah karena dinding sel tidak memberi jalan. Tekanan turgor pada sel tumbuhan adalah sangat penting karena menjaga posisi tegaknya tumbuhan. Jadi begini, pada larutan hipotonik, pada sel hewan, ya air dari lingkungan luar kan dia bersifat hipotonik toh. Dia akan masuk ke dalam sel yang kondisi lingkungannya itu dia hipertonik. Maka dalam sel hewan dia akan ketika sudah terisi penuh, dia akan membengkak atau menggelembung seperti ini. Dan jika tidak bisa menampung lagi air tersebut, maka sel hewan tersebut akan pecah atau lisis. Nah, kenapa kok bisa pecah? Karena apa? Karena dia tidak memiliki dinding sel. Berbeda dengan sel tumbuhan. Kalau sel tumbuhan, air dari luar masuk ke dalam mengalami tekanan osmotik sehingga vakuolanya itu akan membesar, kemudian mendorong membran sel dan mendorong dinding sel sehingga dia menciptakan sebuah tekanan turgor. Nah, tekanan turgor ini sangat penting untuk menjaga posisi tegaknya tumbuhan. Jadi tekanan turgor itu berfungsi untuk menjaga tegaknya struktur tumbuhan. Selain itu juga berfungsi untuk membantu pembukaan stomata pada tumbuhan. Nah, di sini kan kita lihat dia tidak akan pecah karena dia memiliki dua lapisan pelindung. Dia memiliki dinding sel berbeda dengan sel hewan. Dia bisa mengalami lisis atau pecah karena dia tidak memiliki dinding sel. Pada larutan hipertonik, di sini lingkungan luarnya dia hipotonik dan lingkungan di dalamnya itu
lingkungan luarnya itu, mohon maaf, lingkungan di luarnya itu dia hipertonik, sedangkan lingkungan di dalam selnya karena sudah terisi penuh, dia hipotonik. Jadi air keluar dari sel, larva hipertonik, air keluar dari sel. Larva yang menyebabkan sel berkerut disebabkan karena kehilangan air disebut larva hipertonik. Ini terjadi pada sel hewan ya. Jika sel ditempatkan dalam larutan hipertonik, air akan meninggalkan sel. Air akan keluar dari sel. Gerakan air dari dalam sel keluar. Ya, dia akan keluar dan pada sel hewan dia akan mengalami berkerut dan dia mengalami krenasi. Sedangkan pada sel tumbuhan ketika ditempatkan pada lautan hipertonik, ya lingkungan luarnya itu dia hipertonik, membran plasma itu akan tertarik keluar dari dinding sel dan vakuolnya itu akan kehilangan air sehingga dia akan mengalami plasmolisis. Dilihat ya, di sini dia akan mengkerut dan mengalami plasmolisis. Seperti itu ya. Lanjut ke transport dengan protein pembawa. Di sini fungsi dari protein pembawa adalah bersifat spesifik. Dia menyesuaikan dari masing-masing molekul tertentu yang akan diikat kemudian ditransportasikan langsung ke membran. Kemudian, fungsi dari protein pembawa sendiri yakni melakukan perubahan dalam bentuk pergerakan molekul melintasi membran. Kemudian, untuk transport terfasilitasi dan transport aktif. Jadi, selain berperan dalam membantu transport terfasilitasi atau difusi terfasilitasi, dia ini, protein pembawa ini sangat-sangat dibutuhkan pada transport aktif. Nah, pada transport terfasilitasi atau difusi terfasilitasi, dia ini akan memfasilitasi molekul-molekul seperti glukosa dan asam amino yang tidak larut dalam lemak untuk membantu melintasi membran. Jadi, protein pembawa ini bersifat reversibel. Dia ini adalah fasilitatornya transport atau difusi terfasilitasi ya. Kita lihat pada gambar ya. Protein pembawa merubah bentuk molekulnya disesuaikan dengan molekul yang dibawa. Setelah glukosa diikat, glukosa akan diantar ke sitoplasma. Setelah glukosa dilepaskan dalam sitoplasma sel, pembawa kembali menyesuaikan bentuk sehingga dapat terikat dengan glukosa lagi. Dapat dilihat ya, protein pembawa ini akan merubah molekulnya yang dibawa, rubah bentuk molekulnya disesuaikan dengan molekul yang dibawa. Jadi di sini dilepaskan, ya, dia membantu untuk menyesuaikan molekul yang dibawa. Nah, ini kita masuk pada transport aktif ya. Transport aktif tadi kan adalah pengertiannya perpindahan molekul zat dari zat konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, sehingga dia harus membutuhkan energi untuk bisa melawan gradien konsentrasi. Nah, di sini saat transport aktif, ion-ion atau molekul bergerak menembus membran, mengakumulasi baik ke sisi dalam maupun ke luar sel. Substansi ini bergerak ke daerah yang konsentrasinya lebih tinggi, berlawan dengan difusi. Kira-kira 40% suplai energi sel-sel yang digunakan untuk transport aktif melintasi membran sel. Kedua protein pembawa yaitu protein yang dan pengeluaran energi diperlukan untuk transport molekul melawan gradien konsentrasi. Nah, di sini dapat dilihat ya. Ini molekul-molekulnya jika ingin masuk, dia melewati molekul pembawa, protein pembawa atau protein karir ya. Ini dia memerlukan energi. Karena apa? Dia bergerak dari daerah yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi tinggi. Jadi dia memerlukan energi untuk melewat gradien konsentrasinya ini. Nah, fungsi dari energi sendiri selain untuk membantu melawan gradien konsentrasi, dia ini mengubah bentuk protein pompa dan menyiapkan substansi pada sisi lain dari membran. Kemudian menggerakkan substansi melawan gradien konsentrasi yang sudah saya bilang tadi. Contohnya pada sel-sel ginjal mempunyai banyak mitokondria di dekat membran untuk suplai energi. Kemudian protein yang terlibat dalam transport aktif biasanya dinamakan protein pompa atau pompa Na dan K. Dapat kita lihat gambarnya ini dari konsentrasi tinggi ke dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, kemudian ini juga dari rendah ke tinggi.
Jika ini ya prosesnya, jika dikeluarkan dan jika dimasukkan. Ini jika untuk mengeluarkan 3Na maka dibutuhkan 2 molekul kalium ya. Karena apa? Kenapa kok dia memerlukan 2? Kenapa kok nggak 3K? Karena apa? Karena 2 kalium itu setara besarnya dengan 3Na plus ya. Dan di sini diperlukan energi untuk melawan gradien konsentrasinya. Oke, di sini di dalam sel, sitosol, dan di sini di luar ya. Jika ingin mengeluarkan 3Na, maka dibutuhkan 2 kalium untuk dimasukkan ke dalam sel, dan juga diperlukan energi untuk melawan gradien konsentrasi. Nah, di sini ada rangkumannya ya, dari transport pasif dan aktif. Kalau di sini sampai ini adalah transport pasif, dan ini adalah transport aktif. Nah, di sini dapat kita lihat, ini adalah difusi sederhana. Kalau ini adalah osmosis ya, tadi dia melewati membran semi permeabel. Kalau ini adalah protein carrier atau protein pembawa, ya ini adalah difusi atau transport terfasilitasi. Kalau ini dia masuk dalam transport aktif ya, yang memerlukan energi dan protein pembawa. Kemudian masuk ke dalam eksositosis dan endositosis. Eksositosis dan endositosis adalah jenis dari transport aktif ya, yang membutuhkan energi. Dapat dilihat ini adalah contoh amoeba ya, yang tadi Ibu jelaskan di awal, kalau dia adalah ekso dan endositosis ya, dia adalah transport aktif. Molekul polipeptida polisakarida atau polinukleotida masuk dan keluar sel melalui vesikel agar dicampur dengan sitoplasma. Jadi molekul yang masuk atau keluar, ini akan ditangkap oleh vesikel ya, dibawa oleh vesikel agar tidak dicampur dengan sitoplasma. Kemudian pembentukan vesikel memerlukan energi. Dan eksositosis dan endositosis adalah bentuk dari transport aktif. Nah, di sini untuk pembentukan vesikel ini juga memerlukan energi juga ternyata ya. Sel mengambil substansi dengan, nah ini prosesnya, endositosis. Yang pertama, sel mengambil substansi dengan pembentukan vesikel, kemudian membran plasma mengambil invaginasi dan melingkupi substansi membentuk vesikel intraseluler. Jadi setelah ditangkap, dia akan mengalami invaginasi dan melingkupi substansi sehingga terbentuknya vesikel di sini ya. Di sini dan akan dikeluarkan melalui eksositosis. Masuknya itu endo, diingat ya kalau endo itu masuk, kalau ekso dia itu keluar. Nah, di sini ada masuk ke dalam endositosis. Endositosis tadi kan memasukkan substansi ke dalam sel ya, yang membutuhkan energi. Di sini ada tipe atau jenis-jenisnya. Jika dia fagositosis, dia memasukkan substansi atau material besar. Kalau endositosis, dia memasukkan materi yang kecil-kecil. Ya, ini endo karena ini besar yang molekulnya masuk ke sini. Dia di membran ini mengalami invaginasi dan akan melingkupi substansi sehingga dia akan membentuk vesikel di sini supaya tidak dicampur dengan sitosol ini ya di sini dan akan dikeluarkan. Ini dikeluarkannya dia menjadi eksositosis ya, menjadi kecil-kecil seperti ini. Nah ini eksositosis. Saat eksositosis vesikel berfusi dengan membran plasma seperti terjadi sekresi. Biasanya vesikel dia suka oleh badan Golgi dan mengandung protein. Selama eksositosis, membran vesikel menjadi bagian dari membran plasma. Dengan cara demikian menjadi panjang. Eksositosis terjadi secara otomatis secara pertumbuhan sel. Protein dilepaskan dari vesikel yang mencapai permukaan sel atau menjadi tergabung dalam matriks ekstraseluler. Beberapa berdifusi ke dalam cairan jaringan yang memberi makanan atau signal dari sel-sel lainnya. Oke, di sini membrannya dia akan menangkap molekul-molekul atau substansi ya. Di sini. Ini eksositosis, maaf. Dia ini akan bergabung dengan membran sehingga nanti akan mengeluarkan zat-zat atau molekul sisa dari tubuh sel ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke reseptor mediated endositosis. Jadi, selain fagositosis, pinositosis, di sini ada yang namanya reseptor mediasi endositosis. Yang perbedaannya itu terdapat pada reseptornya.
Jadi di sini dia juga menggunakan reseptor. Reseptor ini berfungsi untuk menangkap molekul spesifik atau molekul tertentu yang dibutuhkan oleh tubuh si sel ini. Ini dapat dibaca sendiri ya di sini. Kemudian ini rangkuman transport selnya, ya, yang pasif ada difusi, transport terfasilitasi, dan ini kurang, aslinya terdapat osmosis ya. Osmosis, difusi, osmosis, transport terfasilitasi atau difusi terfasilitasi. Kemudian yang aktif, ada transport aktif, yakni yang tadi ya, pompa Na dan K. Kemudian eksositosis, endositosis, dapat dilihat di sini ya, dan dibaca. Oke, baik. Terima kasih. Sudah selesai materi hari ini. Itu tadi adalah penjelasan pemaparan materi dari Ibu mengenai membran dan transport sel. Di sini apakah ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan secara bersama? Baik, Mbak Eka. Apakah suara saya sudah terdengar, Ibu? Ya, monggo. Izin bertanya. Untuk mengenai tekanan turgor pada sel tumbuhan, mengapa ya sel tumbuhan memiliki tekanan turgor sedangkan sel hewan itu tidak? Terus bagaimana perbedaan respon sel tumbuhan dan hewan terhadap larutan hipotonik? Terima kasih. Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Di sini apakah ada teman-teman yang bisa menjelaskan mengenai pertanyaan Mbak Eka tadi yang sudah saya jelaskan di PPT? Baik, Mbak Dina, silahkan. Baik, Ibu, terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab. Izin menjawab pertanyaannya Mbak Eka. Sel tumbuhan sendiri dapat mengalami tekanan turgor karena memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Tekanan turgor ini terjadi karena keadaan lingkungan sel yang hipotonik. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan ketika merespon pada larutan hipotonik, yaitu pada sel tumbuhan air akan masuk ke dalam sel dan membuat sel membesar sehingga mengalami tekanan turgor. Pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, air yang masuk ke dalam sel akan membuat sel membesar dan pecah sehingga mengalami lisis atau pecah. Terima kasih, Ibu. Baik, itu tadi jawaban dari Mbak Dina sudah bagus ya. Ibu akhiri pada pertemuan kali ini. Sudah Ibu cukupkan. Terima kasih teman-teman sudah join pada mata kuliah Ibu ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ibu.